Sesi kedua di South Melbourne Market. Setelah saya duduk sebentar, saya sudah bisa melihat satu tema yang akan saya sampaikan ke Anda, yaitu bahwa ini itu tempat makan. Jadi beda dengan di Indonesia, kalau di depan itu biasanya toko-toko kelontong atau bahkan toko emas. Tapi di sini yang bagian depan itu adalah tempat makan ya. Dan di pojokan tadi saya melihat tempat makannya burger. Kemudian dari logo pasarnya itu adalah daging ya, di sini itu daging, buatnya daging. Coba ya, saya sekalian menganalisis di sisi depan South Melbourne Market. Topiknya adalah nongkrong di pasar ya. Masih ikuti terus saya, Agus Eko Madio, kita lihat bagaimana pasar menjadi tempat nongkrong di South Melbourne Market. Nah ini suasananya, lihat ya, orang datang ke pasar. Oke, nah di situ juga banyak tempat makan di sisi itu, tapi kita akan masuk ke sisi sini. Nah ya, sisi yang ini yang masih banyak belum buka. Ini saya tadi duduk di sini di depan ibu ini dengan anaknya. Nah ini pintu masuk ya, yang di awal. Nah lihat ya, nah itu yang saya sebut sebagai daging tadi dia. Nah lihat di situ, oke, nggak cuma daging, tapi yang paling besar memang gambar sapinya, tapi ada gambar buah-buahan dan ikan dan wine ya, tempat makan. Nah ini yang di pojokan yang membuat saya berpikir bahwa nongkrong di pasar itu ya biasa di Australia. Kalau di kita kan enggak ya nongkrong di pasar. Nah kita lihat ini burger ya, kita lihat jenis makanannya ya. Saya pernah ke Friend Market ya, Prahran, tapi ini nggak sempat, kemarin tutup ya. Dan donat, justru di Australia makanan di pasar lebih mahal daripada makanan yang ada di misalnya yang branded, yang global ya. Waktu kami jalan-jalan itu misalnya kita makan di Pizza Hut atau apa gitu lebih murah ya. Di Pizza Hut, di McDonald itu lebih murah daripada makanan yang di pasar. Oke, nah ya biasa sela-sela dengan melihat dan menyapa Anda gitu ya. Spanish, Simply Spanish. Ya memang akan, ini multi etnis ya, Simply Spanish. Kita lihat ini tempat makan banyak di sini. Update ya, masuk di sini tempat makan juga, nongkrong, coba bayangin ya. Dan banyak yang masih kosong, itu enak buat saya untuk menyapa Anda tempat-tempat kosong ini karena ramai sekali. Nah, saya hanya melihat sepanjang jalan aja di sini apa yang terjadi. Bambu, kayaknya orang Indonesia ini masih tutup. Ya, coba sepanjang jalan ini semua tempat makan. Semua tempat makan. Piring ya. Dan cara menatanya beda. Apakah mungkin menunjukkan kelas? Itu salah satu yang Angga diskusikan sepanjang jalan tentang distinction, naik kelas, merujuk pada pemikirannya Bourdieu. Tetapi paling enggak di sini beda dengan rumah makan Padang. Kalau rumah makan Padang yang dijajah makanannya, ya saya belum berani bicara tentang kelas sosial, tapi ini yang jajah piringnya. Why? Lihat itu yang dilihat. Sama strateginya menggunakan etalase. This is architectural element ya. Etalase sebagai terlihat ya di belakang saya, etalase sebagai cara untuk mendisplay dagangan, tapi yang didisplay berbeda. Dan bentuk arsitekturalnya berbeda ya. Ini jauh lebih elegan. Apakah ini menunjukkan kelas? Saya belum berani berspekulasi ke arah situ. Padahal sudah melakukan spekulasi ya. Dim sum. Oke, nah premium beer Jerman beer. Ya, Melbourne ini ada kota, meskipun banyak orang white di sini, tapi dia datang dari berbagai sausage bar dari berbagai negara di Eropa ya. Ada Jerman yang birnya kuat. Kalau Itali coffee. Sementara kalau Perancis itu wine. Ya. Bir itu di Eropa Utara. Dengan Mas Angga saya membahas orang Italia itu kopi karena dia dekat dengan Afrika ya, pengimpor kopi terbesar dari Ethiopia atau dari Arab ya ke Eropa. Nah kalau di Perancis itu wine, karena tempat orang nongkrong minumnya dikit-dikit. Nah tapi kalau yang di Eropa Utara, Inggris sama Jerman itu bir. Oke, cokan? Ya kelihatan ya, diningnya manners, table manners. Ya, Bourdieu bilang tentang manners. Kok lupa? Namanya lupa. Manners ya. Jadi yang saya dapatkan di depan ini adalah tentang ya sepertinya saya harus balik lagi. Kita harus balik lagi karena menarik di situ.
jual makanan. Ya di sebelah sudah ada, beda temanya sayur ya. Nanti mungkin kita akan membahas sayur-mayur di situ everyday. Nah, tapi yang makan di sini kelas ya. Oke, saya bisa berikan simpulan sedikit buat Anda. Pasar itu justru menunjukkan kelas ya. Beda dengan di Indonesia. Di Australia itu pasar menunjukkan kelas yang up. Ini kesimpulan sementara. Paling nggak ketika kami makan di brand market, dan harganya lebih mahal daripada kita tuh makannya di mana ya waktu itu Pak ya, yang makan yang ada di Indonesia ya, karena anak-anak dan istri saya kurang terlalu senang makanan yang unik. Jadi dia mengkonsumsi makanan yang ada di tanah air. Ya. Ada leisure ya, ada makan. Ini saya hanya ada di sisi depan aja gitu. Jadi thank you buat Mas Angga yang, nah ini kopi ya, ini kita lihat ya. Kopi. Oh antri juga ya. Nah lebih mahal di sini, di pasar lebih mahal, lebih crafty, lebih homemade ya. Oke. Ya, starting and ending di tempat yang sama ya. Di ulasan saya pertama the food culture, the market and the class, atau apa ya judulnya ya, sambil mikir judul saya ini nanti. Oke, nah sorry ya, English Spanish tadi ini saya cuma bolak-balik situ aja. Nanti habis ini balik lagi motret Srelwa bir ya kalau lintang ini. Nah, sudah mulai agak rame, orang datang ya, break out. Nah, wah ini rumah makan tapi ditembusin ya, ya strategi spasial tuh. Kalau mau nulis banyak lah yang di sini, tapi, woi, 7 menit. Ya, saya akhiri ulasan saya di sisi depan South Melbourne Market. Judulnya kira-kira adalah Market, the Social Class and Culture, Food. Jadi yang pertama tadi sightseeing, yang kedua ada tema. Nah, yang di pojok sana tadi itu ada sayur mayur ya. Jadi di South Melbourne Market aja mungkin ada beberapa video ya. Jadi masih bersama saya Agus Komandio, arsitek pasar. Sesi 2, belusukan pasar di South Melbourne Market. Nah, ikuti saya terus ya. Ciao.